Permisi Pak Taufan, ini hostnya saya berikan ke Pak Taufan nih Pak ya. Nggak usah, saya co-host saja. Untuk Zoom-nya tidak bisa memakai co-host Pak, hanya host saja. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan dilanjut. Ya, baik Pak. Untuk share screen-nya mungkin bisa Levina. Halo Les. Pak, sebentar Pak, terdapat gangguan teknis sebentar Pak. Halo, Bayu. Bayu bisa share nggak Bayu? Oke, sebentar ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait project time. Di sini ada Levina, ada Mevi, saya sendiri Ahmed Farani, bersama Prof. Mudia Riandana Bayu, Fadana Novalin, Itviano, dan Mas Daris Rafid. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Daris. Oke, jadi MS Project. Oke, jadi untuk mulai dari pengertian dulu ya, MS Project ini apa sih? Jadi merupakan software yang mempermudah administrasi untuk perencanaan proyek, pengelolaan, mulai dari pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dari suatu proyek. Terus
apa sih kemudian penggunaan dan kekuasaan lembar kerja serta cukup unsur-unsur proyek menjadikan software ini sangat mendukung untuk administrasi sebuah proyek. Lanjut berikutnya. Manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama itu penjadwalan produksi itu lebih efektif dan efisien, ya kan? Karena ditunjang dengan informasi alokasi waktu. Kemudian mudah dilakukan modifikasi jika kita akan melakukan reschedule. Kemudian yang terakhir untuk penyusunan jadwal produksi yang tepat dan lebih mudah dihasilkan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, selanjutnya. Baik. Ada sedikit gangguan ini mungkin bisa di-back. Mas Bayu. Ya, plan schedule management selanjutnya. Nah, oke. Jadi untuk menjalankan MS Project ini yang pertama klik tombol start, kemudian ada menu pilihan, pilih menu all program, terus pilih Microsoft Word, kemudian Microsoft Office Project 2003. Setelah itu akan muncul lembar kerja seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin lebih ke materi terlebih dahulu untuk MS Project-nya biar belakangan aja, Mas. Oke. Terus selanjutnya ini ada plan schedule management di mana kebijakan, prosedur dan dokumentasi untuk merencanakan, membangun, melaksanakan dan mengendalikan jadwal proyek. Dan ini dia itu fungsinya untuk memberikan arahan tentang bagaimana jadwal proyek selama proyek berlangsung. Di sini ada input, tools, dan teknik serta output. Mana ini spesifiknya di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini inputnya tuh yang pertama tuh project management plan yang berisi informasi sebagai dasar mengembangkan jadwal. Pertama adalah scope baseline, di mana mencakup pernyataan ruang lingkup proyek dan work breakdown structure (WBS), cara rinci yang digunakan untuk kegiatan mendefinisikan estimasi durasi dan schedule management. Serta yang B itu adalah other information deadline yang berkaitan dengan penjadwalan, misalnya cost dan risiko. Lalu bagian input itu juga ada project chapter, di mana project chapter ini berisi ringkasan jadwal utama dan persyaratan persetujuan proyek yang akan mempengaruhi manajemen jadwal proyek. Lalu yang ketiga bagian input ini juga ada enterprise environmental factor, di mana faktor dari lingkungan mempengaruhi dari plan schedule management ini. Terus selanjutnya. Yang keempat adalah organizational process asset, di mana ini berisi informasi historis mengenai daftar kegiatan yang digunakan oleh proyek serupa, sehingga informasi yang nantinya kita dapat
baik keputusan dan hasil berdasarkan proyek serupa sebelumnya nanti jadi lebih baik lagi. Oke. Terus next. Oke, untuk tools dan tekniknya dari project management ini, yang pertama itu ada expert judgment, mana di sini dia lebih ke pertimbangan pendapat ahli dari orang berpengalaman. Dalam hal ini expert judgment itu yaitu pendapat orang yang berpengalaman terkait bagaimana mulai proyek yang sejenis. Ya, ini seperti konsultannya. Terus yang kedua adalah analytical teknik, di mana suatu teknik analisis proyek itu dilakukan dengan kalkulasi yang lebih eksplisit dan tidak hanya sebatas perhitungan intuitif, eksperimental, dan subjektif saja. Cara pemilihan-pilihan yang strategis untuk memperkirakan dalam penyusunan jadwal proyek. Lalu yang ketiga, tool dan tekniknya itu ada meeting, di mana meeting merupakan suatu kebutuhan dan merupakan sebuah indikator bahwa proyek itu benar-benar dikendalikan dan dijaga kelangsungannya. Sebenarnya rapat merupakan media dalam berkomunikasi dan menjaga arus informasi dalam proyek, di mana peserta pertemuan itu nanti mencakup manajer proyek, sponsor proyek, anggota tim yang dipilih oleh anggota tim proyek yang dipilih, dan pemangku kepentingan. Oke, next. Oke, untuk output dari schedule management plan ini itu berisikan kriteria dan aktivitas untuk memonitor. Itu contohnya project schedule model development, rules, level of accuracy, unit of measure, organizational procedure links, project schedule model maintenance, control threshold, rules of performance measurement, reporting formats, dan process description. Oke, next. Baik, selanjutnya ini dari define activities. Next. Nah, define activities ini merupakan proses mengidentifikasi dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penyelesaian proyek secara terperinci, lengkap, dan jelas. Tujuan utama dari proses ini yaitu untuk memastikan bahwa tim proyek sudah benar-benar mengerti semua tugas yang harus mereka kerjakan sebagai bagian dari project scope sehingga mereka dapat memulai penjadwalan kerja. Dalam define activities, sesuatu aktivitas yang dilakukan dapat dilihat pada WBS yang disertai dengan durasi waktu, biaya, dan resource yang digunakan. Next. Nah, di sini ada input, tools, and teknik, dan outputnya. Mungkin langsung ke inputnya dulu. Boleh next. Yang pertama ada schedule management plan. Nah, schedule management plan ini merupakan komponen dari schedule yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan pemantauan dan pengendalian jadwal dari suatu proyek. Nah, hal penting yang harus digarisbawahi dari schedule management plan ini yaitu outputnya berupa penentuan aktivitas secara detail dan terperinci yang diperlukan untuk mengeksekusi pekerjaan. Next. Yang selanjutnya masih di input, masih ada scope baseline. Scope baseline ini mencakup pernyataan ruang lingkup proyek dan WBS secara rinci yang digunakan untuk kegiatan mendefinisikan estimasi durasi dan schedule manajemen. WBS ini sangat penting dalam perencanaan proyek. Nah, dengan WBS ini, kita akan menuliskan tahapan-tahapan proyek secara mendetail. Dari tahapan yang kita tuliskan, kemudian kita akan menganalisa kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti tempat, fasilitas, dan alat-alat yang diperlukan. Next. Nah, selanjutnya ada enterprise environmental factor. Nah, faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi schedule manajemen. Perubahan lingkungan perusahaan pemilik proyek, baik lingkungan eksternal maupun internal, dapat mengakibatkan munculnya permintaan baru yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan. Faktor ini meliputi budaya dan struktur organisasi, informasi komersial yang dipublikasikan dari database komersial, dan project management information system atau MES. Next. Selanjutnya ada organizational process asset yang berisi
perencanaan yang berhubungan dengan rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan pedoman estimasi. Hal ini mencakup informasi histori mengenai daftar yang digunakan oleh yang serupa sebelumnya. Nah, informasi ini akan memberikan keputusan dan hasil berdasarkan dari proyek yang sebelumnya. Organizational proses aset ini dapat mengaruhi proses defined activities. Yang pertama ada basis pengetahuan pembelajaran yang berisi informasi historis mengenai daftar aktivitas yang digunakan oleh sebelumnya pada proyek yang serupa. Yang kedua ada proses standar. Yang ketiga ada template yang berisi daftar aktivitas standar atau sebagian dari aktivitas dari proyek sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait perencanaan kegiatan formal dan informal yang ada. Seperti contohnya ada metodologi penjadwalan yang dipertimbangkan dalam mengembangkan definisi aktivitas atau define activities. Next. Selanjutnya ada decomposition yang merupakan teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek ke lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup bagian yang mudah dikelola. Nah, dekomposisi ini merupakan subdivisi dari proyek yang lebih kecil, sehingga proyek akan lebih mudah untuk dikelola. Tujuan dari dekomposisi ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis hasil kerja dan pekerjaan terkait, menyusun dan mengatur WBS, menguraikan level WBS atas menjadi komponen detail level bawah, mengembangkan dan menetapkan kode identifikasi ke komponen WBS, dan memverifikasi bahwa tingkat dekomposisi kiriman sudah sesuai. Next. Nah, selanjutnya ada rolling wave planning. Rolling wave planning ini merupakan teknik iteratif perencanaan di mana pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara terperinci. Sedangkan pekerjaan di masa yang akan datang direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, hal ini merupakan bentuk elaborasi yang progresif. Oleh karena itu, pekerjaan bisa eksis di berbagai tingkat detail tergantung di mana ia berada dalam siklus hidup proyek. Next. Selanjutnya ada expert judgment, yaitu merupakan pertimbangan pendapat ahli atau dari orang yang berpengalaman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mevi tadi, dan dalam hal ini, expert judgment merupakan pendapat orang yang berpengalaman terkait proyek sejenis mengelola lingkup yang digunakan dalam rencana pengelolaan lingkup proyek tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya output-nya ada activity list, yaitu mengenai daftar lengkap yang mencakup semua jadwal kegiatan yang diperlukan dalam proyek. Activity list ini meliputi nama aktivitas, nomor dan identitas aktivitas, dan deskripsi singkat tentang aktivitas tersebut. Next. Selanjutnya ada activity attributes, yaitu akan mengindikasikan beberapa atribut yang terkait dengan setiap schedule activity, termasuk mengidentifikasi aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas yang mengikutinya, hubungan secara logik, jeda waktu di depan dan di belakang, persyaratan sumber daya, penetapan tanggal, batasan, asumsi-asumsi, tanggung jawab, lokasi proyek, dan jenis schedule-nya. Di dalam activity attribute ini menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas dari proyek tersebut. Dan di sini juga memperpanjang deskripsi aktivitas dengan mengidentifikasi beberapa komponen terkait dengan setiap kegiatan dalam proyek tersebut. Next. Selanjutnya ada milestone list, yang merupakan daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya dari suatu pekerjaan. Milestone list ini mengidentifikasi semua milestone proyek dan menunjukkan apakah milestone tersebut merupakan wajib seperti yang dipersyaratkan oleh kontrak atau opsional seperti yang berdasarkan informasi historis. Milestone ini mirip dengan jadwal kegiatan rutin dengan struktur yang sama dan atribut. Next. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan tentang sequence activities. Next. Apa sih sebenarnya sequence activities itu? Sequence activities ini merupakan proses mengidentifikasikan dan mendokumentasi hubungan di antara kegiatan-kegiatan proyek.
Kemudian manfaat utama dari proses ini itu adalah mendefinisikan urutan logis dari pekerjaan untuk mendapatkan efisiensi terbesar yang diberikan semua kendala proyek. Next. Berikut di sini ada inputs, tools, and techniques, dan outputs dari sequence activities ini. Pada inputs itu ada schedule management plan, activity list, activity attribute, milestone list, project scope statement, enterprise environmental factors, organizational process asset. Kemudian tools and techniques-nya ada PDM, precedence diagramming method, dependency determination, leads and lags. Kemudian outputs-nya adalah project schedule network diagram dan project document updates. Next. Pada setiap aktivitas dan pencapaian, kecuali yang pertama dan terakhir, kegiatannya itu harus terhubung ke setidaknya satu kegiatan pendahulu dengan hubungan finish to start, FS, atau start to start, SS. Dan setidaknya satu kegiatan berikutnya dengan hubungan logis finish to start, FS, atau finish to finish, FF. Hubungan logis harus dirancang untuk membuat jadwal proyek yang realistis. Mungkin juga perlu digunakan lead atau lag time antar kegiatan untuk mendukung jadwal proyek yang realistis dan dapat tercapai. Urutan atau sequencing dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan teknik manual atau teknik otomatis. Next. Berikut detailnya untuk input-nya tadi, schedule management plan itu mengidentifikasi metode dan alat penjadwalan yang digunakan untuk proyek serta sebagai panduan bagaimana kegiatan itu diurutkan. Kemudian activity list meliputi seluruh jadwal kegiatan proyek yang diperlukan dan akan diurutkan atau sequencing. Ketergantungan antar kegiatan dan keterbatasan lain dapat mempengaruhi urutan kegiatan. Yang ketiga, activity attributes. Di sini menjelaskan urutan kegiatan yang dibutuhkan atau hubungan yang terdefinisikan pendahulu atau penerus. Yang keempat, milestone list berisikan jadwal spesifik untuk pencapaian tertentu yang memungkinkan berdampak pada urutan kegiatan. Yang kelima, project scope statement mengandung deskripsi produk yang melingkupi karakteristik produk, penyampaian proyek, batasan, dan asumsi proyek. Yang keenam, enterprise environmental factors, faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seperti standar pemerintah atau industri, sistem informasi, manajemen proyek, alat penjadwalan. Yang ketujuh, organizational process asset, meliputi dokumen-dokumen proyek, peraturan, prosedur, panduan, dan template yang berhubungan dengan metodologi penjadwalan. Next. Di sini tools and techniques. Yang pertama, PDM, precedence diagramming method, merupakan teknik untuk menyusun model jadwal di mana kegiatan digambarkan oleh nodes dan terhubung melalui hubungan logika yang menunjukkan urutan kegiatan. Kemudian yang kedua, metode activity on node, AON, merupakan metode untuk mewakili precedence diagram dan paling sering digunakan dalam perangkat lunak manajemen proyek. Di sini PDM meliputi 4 tipe hubungan ketergantungan atau hubungan logika. Yang pertama, FS, finish to start. Jadi di sini kegiatan A harus selesai sebelum B dapat dimulai. Kemudian yang kedua, start to start, SS, di mana kegiatan A harus mulai sebelum B dapat dimulai. Yang ketiga, FF, finish to finish, di mana kegiatan A harus selesai sebelum B selesai. Dan yang terakhir, SF, start to finish. Kegiatan A harus mulai sebelum B selesai. Contohnya piket pekerja shift pertama dan kedua. Kemudian yang 4 pada tools and techniques ini adalah predecessor activity, yaitu kegiatan sebelum dependent activity dalam jadwal. Dan yang kelima, successor activity, dependent activity sesudah kegiatan lain dalam jadwal. Next. Di sini adalah relasi hubungan dalam PDM. Dapat terlihat di sini ada kegiatan A dan B, kemudian kalau FS itu kegiatan pada akhir, to startnya kegiatan B, terus kemudian pada gambar berikutnya itu SS, start to start, dan berikutnya lagi finish to finish, dan yang terakhir start to finish. Next. Ya, ini sama relasi hubungan tadi dalam PDM. Next. Nah, di sini ada perbedaan PDM dan ADM. Di sini dapat lihat pada PDM, precedence diagram method itu ada 12 activities dan 23 logic diagram. Sementara pada arrow diagram method atau ADM ini ada 12 sama
sama 12 activities, tapi dan ada 2 dummies di sini. Dummiesnya itu pada 1 dan 2. Next. Kemudian dependency determination dapat dicirikan dengan 4 buah unsur, yaitu mandatory, discretionary, external, dan internal. Kemudian bisa dilakukan perpaduan seperti mandatory eksternal, mandatory internal, discretionary eksternal, dan discretionary internal. Mandatory dependency, hard logic atau hard dependency diperlukan dalam dasar pekerjaan, seringkali melibatkan batasan fisik seperti dalam pekerjaan konstruksi bangunan pabrik. Kemudian discretionary dependency, preferred logic atau preferential logic atau soft logic itu ditetapkan berdasarkan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam area pekerjaan tertentu dari proyek di mana urutan pekerjaan memiliki banyak pilihan. Kemudian external dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan kegiatan non-proyek, biasanya di luar kendali tim proyek. Misalnya kegiatan pengujian dalam proyek software mungkin tergantung pada pengiriman hardware dari sumber eksternal. Kemudian internal dependency melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan umumnya dalam kendali tim proyek, misalnya dalam perakitan dan pengujian suatu heat exchanger. Next. Kemudian lead and lags. Lead and lags ini adalah cara untuk menempatkan waktu di antara 2 kegiatan atau aktivitas untuk secara akurat mendefinisikan hubungan logis. Lead yaitu leading, itu adalah jumlah waktu di mana kegiatan selanjutnya itu dapat maju lebih awal sehubungan dengan kegiatan sebelumnya yang lebih cepat selesai. Umumnya diwakili dengan tanda negatif kalau dalam perangkat lunak. Kemudian lag adalah jumlah waktu di mana aktivitas selanjutnya akan ditunda sehubungan dengan kegiatan sebelumnya yang terlambat. Umumnya diwakili dengan tanda positif dalam perangkat lunak. Next. Di sini outputnya adalah Project Schedule Network Diagram, yaitu merupakan gambaran skematis yang mempresentasikan jadwal kegiatan proyek beserta ketergantungan yang ada dari setiap kegiatan proyek. Kemudian dapat dihasilkan dengan cara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak, dapat mengandung deskripsi proyek secara penuh atau ringkasan kegiatan saja. Yang kedua, Project Document Update. Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbarui meliputi activity list, activity attributes, milestone list, dan risk register. Next. Ini adalah gambaran tadi skematis Project Schedule Network Diagram. Next. Berikutnya ini contoh penggambaran PDM, ada tabel kegiatan A hingga H, predecessor itu adalah kegiatan sebelumnya, duration, dan kanan tuh penggambaran sketchnya. 3 menit ya ininya. Ya. Aksesnya 3 menit ya. Nanti gimana? Masuk di link yang sama atau gimana? Permisi Pak Taufan, ini sudah free Pak. Free Oh, sudah? sampai, iya sudah Pak. Jadi nggak perlu Oke. masuk lagi. Iya baik. Oke. Ya, silakan lanjut nanti. Oke. Habis sopo ini Irfanio ya, nanti kita diskusi. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini next saja ada double, mohon maaf. Ini adalah contoh penerapan CPM. Next lagi, next. Nah, ini CPM, di mana ada kegiatan A dan B, kemudian ada ES, yaitu earliest start, mulai paling awal itu, kemudian ada LS, latest start, EF, earliest finish, dan LF, latest finish. Di mana EF itu sama dengan earliest start ditambah durasi kegiatan dikurangi 1. Kemudian untuk latest finish, latest start, itu sama dengan latest finish dikurangi durasi kegiatan ditambah 1. Float atau start itu didapatkan dengan latest start dikurangi earliest start atau latest finish dikurangi earliest finish. Kondisi kritikal itu tercapai pada saat F sama dengan 0. Next. Ya, ini adalah penentuan ES dan EF dengan forward pass. Next. Ini adalah penentuan latest start dan latest finish dengan backward pass. Oke, selanjutnya untuk estimasi activity research. Jadi ini merupakan
proses untuk memperkirakan periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pada sumber daya yang ada. Next. Sampai di sini dulu, Daris. Oh, siap. Map. Levina. Siapa tadi yang Irfan ya? Finish to start gitu gimana ya? Finish to finish itu gimana? Irfan, bisa dikasih contoh penjelasannya ya apa itu nanti? Contoh-contohnya gimana? Kalau yang buat slide ini tuh nanti bakal dijelasin di slide 70-an Pak. Tadi sebenarnya udah di-cut pindah ke 70-an, saya mau jelasin tapi mungkin belum di-refresh di PPT-nya. Nanti ada bagian buat jelasin di slide 70-an Pak. Ya, silakan coba di situ. Ini boleh dilanjut dulu Pak, nanti jelasinnya di slide 70-an. Ya, sekarang ayo kita diskusi di sini. Ini maksudnya sekarang jelasin ini atau ini nanti pas slide-nya? Enggak, kamu jelasin ini loh. FS, FF, SS, itu ya apa sih? Contohnya gimana gitu? Oke, aku saya jelasin sekarang ya. Jadi kalau S ini start to start, ini berarti yang activity D contohnya itu bakal dimulainya setelah yang activity A ini udah selesai, udah startnya itu beda 5 hari sama yang activity B ini. Jadi yang B itu kan tanggal 8 kan, jadi yang di D-nya itu mulainya 13. Jadi dia mulainya setelah yang sebelumnya itu udah mulai terus ditambah 5 hari. Nah, terus kalau buat yang FF ini finish to finish. Jadi di sini kan 25 yang buat activity. Oh ya, maaf Pak. Ya, maaf. Jadi yang di activity F ini kan tanggal 25 berakhirnya. Contohnya apa? Ini Bisa dibayangkan. Contoh pekerjaan apa itu? Sebentar. Kalau yang buat nanti pada saat apa itu namanya MS Project itu ya, pada saat membicarakan MS Project itu ya ini ada FS, ada FF kayak gitu itu loh. Nah sekarang coba sih FS itu ya apa sih maksudnya gitu, contohnya apa, pekerjaannya apa sih? Kalau SS itu contohnya pekerjaan kolom, terus selanjutnya sama pekerjaan lantai, Pak. Saya ingin contohnya itu gimana ya, temanmu itu paham gitu. Analogi yang gampang ya silahkan. Kasih contoh yang teman-temanmu, bukan untuk saya sudah bisa menangkap ya. Temanmu yang harus cerdas ini. Ya, bukan Levina tok yang pinter ini atau kelompok ini tok, enggak, semua harus paham ini. Kasih contoh FS itu, terus analoginya ya apa sih? Ya reasoningnya apa gitu. Oh ya, permisi Pak, Afan izin aja Pak. Ya, jadi jika dilihat dari contohnya ini, contoh misal ada Ganjar ya. Nah, di situ ada tulisannya SS, di mana mungkin singkatannya tadi seperti yang dikatakan Levina. Jadi kalau suatu kegiatan, contohnya di sini desain komponen 1, itu dimulai misalkan tanggal 1 Januari gitu Pak. Nah, untuk SS, untuk hubungan SS ini bukan ini teorinya. Ini teorinya, Matt. Enggak, saya butuh contoh real ya. Apa sih kerjaannya apa? Kamu sudah pernah buka enggak file MS Project kelompok ini? Sudah Pak, sudah Pak. Gimana? Coba. Mana sih FS?
Kalau yang SS itu contohnya kayak misalkan pengecatan pagar sama dinding gitu kok. Pengecatan Ya, dinding sama pengecatan pagar gitu. Kalau misalnya dilakukannya bersamaan, berarti diisi SS gitu kok. ini klausulnya kan harus kan ya. Coba dibaca lagi. Ya. A logical relationship in which successor activity cannot start, ya. Cannot start, ya. Cannot start until ya predecessor activity has finished. Successor itu apa sih di sini maksudnya? Pendahulu Pak, atau kegiatan yang telah dilakukan. Kenapa? Apa bedanya mbak predecessor? Kalau saya tanya ini penting ya. Kalau saya tanya ini penting ya. Ini komponen-komponen nanti yang ada di dalam Microsoft Project. Tadi kalau siapa Levina ngomong ya, chat pagar sama chat apa? Chat pagar sama chat apa, Levina tadi? Sama kalau misalkan pagar sama dinding di chatnya bersamaan, berarti diisi SS. Loh lah ya, ini Buat sekarang bersamaan. FS itu loh, FS. Contohnya SS. Dua pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama ataukah harus berurutan atau gimana menurutmu? Saya ingin satu kelas punya ya analogi ya menggunakan reasoningnya. Ini coba ini. Kalau FS itu harus diselesaikan dulu terus baru bisa ngelakuinnya sebelumnya. Misalnya sekarang ya, oke seperti itu ya. Berarti itu berurutan atau paralel atau serial kayak gitu. Berarti berurutan. Berurutan ya. Ya, kalau masang fondasi dulu terus ya. baru bisa menyelainya ya. Oke, nah sekarang berurutan ya. Yang disebut successor itu yang mana? Yang predecessor itu yang mana? Izin jawab Pak. Untuk predecessor itu kegiatan yang sebelumnya, artinya semisal ada kegiatan 1 dan 2, kegiatan 2 dilakukan setelah kegiatan 1, maka predecessornya kegiatan 1, suksesornya kegiatan 2 Pak, seperti itu. Suksesornya adalah kedua gitu. Iya benar Pak. Yang lainnya paham nggak yang dimaksud ini? Atau mungkin saya bisa share screen untuk Microsoft Project-nya Pak mungkin. Boleh, kasih contoh aja wes silakan. Boleh apa wes malam. Oke, baik, apakah sudah terlihat? Udah kan? Iya, baik. Jadi mungkin salah satu contoh di sini. Kamu punya contoh lain apa? Matt, musim IPC loh, Mohon maaf Pak, untuk IPC-nya masih belum ketemu Pak. Tapi Insya Allah untuk presentasi selanjutnya, Insya Allah sudah ada untuk yang MS Project untuk IPC. Jadi zaman abad 20 saat kalian presentasikan zaman Bahlul ini, Muhammad ini. Ya, kamu bukan kompetensinya dibangun sipil lo gampang, sipil lo gampang. Tak ulangi sipil lo gampang, tak ulangi met sipil itu gampang, sipil itu gampang, sipil itu gampang ya. Tak ulangi menemet sipil lo gampang ya. Nah IPC, sipil kurang tentu ya. Sekelas Wika, sekelas PP itu tak boleh met tak boleh met. Mereka pamer bangunanku segini, bangunanku saya bisa cepat ini. Ikulah bangunanmu Mas, Mbak itu ya. Ayo saya butuh performanya. Bisa enggak kamu garansi 100% performanya itu? Lain cerita ya. Saya enggak akan mau menerima proyeknya dia. Ya saya enggak akan menerima tanda tangan serat terima, enggak akan ya. Sebelum performanya itu 100%. Kalau sipil gampang ya, bangun gampang. Ya, Gadokno menjadikan satu fungsi itu IPC itu cerita lain itu orang-orang teknik kimia ya.
Coba lah, masuk gambarannya pancet dari dulu ini. Bacemane mek itu ya. Ayolah, masuk alumni kamu nggak punya. Met, bisa nggak nyari ke alumni? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya. Nggak boleh takut, nggak boleh malu, nggak boleh minder ya. Paling banter kamu itu dimarahi toh ya. Nggak akan kamu dipukuli, nggak akan ya, dilempar nggak akan. Zamanmu zaman enak ini ya. Sudah HAM itu loh. Kamu kan berlindung di HAM itu ya. Wes, ya nggak apa-apa. Ini lain kali nanti ojo inilah. Nanti prakteknya sing seru itu loh. Nanti kan ada videonya itu. Ya, ini pertama sebelum menginjak prakteknya apa MS Project ya, sudah ada videonya sebenarnya dari kakak kelasmu ya. Cuma nanti kalau kamu oke lah, misalnya ada apa contoh lain yang spesifik untuk IPC, alhamdulillah. Untuk sementara ini untuk diskusi dulu aja wis gitu. Oke. Ini apa ini? Ya, sebelumnya mohon maaf Pak untuk contohnya masih belum bisa menggunakan project IPC, tapi kedepannya kami coba untuk mengereach alumni untuk mendapatkan project yang IPC. Jadi untuk pada Microsoft Project kali ini mungkin yang sangat simple, bisa dikatakan sangat simple. Contohnya untuk sel keempat ini, jadi di sini ada terdapat namanya predecessor. Nah, predecessor ini artinya apa? Di sini saya masukkan 3 karena untuk yang pembuatan bow plank itu bisa dilakukan hanya jika pembersihan lapangan selesai. Jadi untuk predecessor itu yang sel 3-nya, untuk suksesornya sel 4, seperti itu Pak untuk singkatnya. Bow plank itu apa? Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Plank itu apa, Met? Plank itu pembatas kalau ada fondasi bangunan gitu Pak, yang kayak misalkan balok. Ini kamu coba dirasakan ya, dirasakan. Ini kan saya pahami itu adalah plank tidak bisa dimulai sebelum pembersihan lapangan selesai gitu ya? Iya Pak, ya benar Pak. Oke, coba untuk kamu. Contohnya seperti itu. Itu batas apa itu, Levina? Apa Pak? Itu batas buat kayak fondasi gitu Pak. Kalau misalkan pas lagi masang fondasi gitu buat ujung-ujung gitu. Mana yang dulu kayak gitu itu ya? Bisa nggak itu membuat batas dulu kemudian membersihkan lapangan, atau keduanya bisa dilakukan nggak itu? Biasanya sih dibersihin dulu ya Pak, biar permukaannya rata juga. Jadi ukurnya lebih gampang. Ya, oke lah. Saya pingin ini apa ya? Kemampuan berpikirnya ini, nalarnya ini bisa diterima gitu. Kasih contoh sing gampang lagi apa misalnya? Mungkin saya akan beri contoh simple Pak. Jadi ini hanya contoh Pak. Pembuatan pilar hanya bisa dilakukan setelah pembuatan fondasi. Mungkin seperti itu Pak. Nggak apa-apa, ayo. Ya wes, itu wes acceptable. Yang lainnya paham nggak yang didiskusikan ini FS? Mungkin contoh lebih simpelnya lagi, kalau masang lampu gitu kan udah harus ada plafonnya Pak. Gitu. Jadi kayak predecessornya itu pasang plafon, terus lampu itu successornya. Oke, ya wes, pintar gitu. Sederhana aja, saya pingin nalarnya gitu loh ya. Ya, misalnya kenyang dulu baru makan atau gimana? Makan dulu baru kenyang. Nggak kebalik, tak? Enggak. Levina. Lapar dulu yang baru mana makan. duluan? Makan dulu baru Lapar, kenyang makan atau kenyang? kenyang. Ya wes. Ngerti nggak ini semua nih? Iki analogisnya gampang ini. Paham ya semuanya ya? Loh, Met, kancamu meneng ae, Met. Sik luwe kabeh iki, Met. Met, temenmu kok diem semua ini, Met.
ditanyain manusia loh. Saya nggak ngomong sama kucing loh ini. Ngerti nggak kelasmu ini loh? Loh, menengah ya, Met. Ya wes. Gimana, Met? Lanjut kok enggak, Met? Saya tanya ini, saya pastikan harus ngerti loh ini. Baru nanti ke MS Project ini. Yang lainnya ngerti apa enggak? Ngerti, Pak. Yang lainnya, selain kelompok ini loh. Ngerti, Pak. Oke. Terus kemudian kasih diskusi lagi ke finish to finish. Ya apa finish to finish itu? Ini izin menjawab Pak. Jadi untuk finish to finish itu tanggal selesainya atau waktu selesainya itu bersamaan. Artinya jika ada kedua kegiatan yang mungkin mulainya itu berbeda tapi bisa dikatakan finish to finish itu waktu selesainya itu bersamaan. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Santai tamet jawabmu kayak di Uber serigala ya. Santai ta, diskusi kita ini diskusi ya. Kamu bukan memuaskan saya ya, puaskan teman-temanmu itu. Saya sudah cerdas banding kalian ini ya. Kalian ini yang harus cerdas, teman-temanmu ini bukan untuk saya, bukan untuk saya. Satu kelasmu ini lo kudu ngerti. Misalnya saya tanya gini, Met, maksudnya angka 3 di situ apa, Met? Pembuatan boplang gitu, misalnya gitu. Angka 3 itu apa, Met? Ini, Met, anak telu ini loh, pembuatan boplang ini loh. Kok di situ ada angka 3 maksudnya apa, Met? Izin jawab Pak, untuk kan setelah angka 3 selesai Pak. Untuk angka 3-nya yang di boplang ini itu maksudnya untuk khusus kegiatan yang ada di baris ketiga itu sebagai predesesornya buat kegiatan untuk pembuatan boplang-nya, Pak. 3 itu yang mana itu, Pak? Refer to-nya kemana? 3 untuk itu kegiatan yang pembersihan lapangan, Pak. Pembersihan lapangan. Sekarang kamu coba angka 4 itu. Itu bisa nggak Met rubah menjadi 3 gitu? Bisa Pak. Bisa. Coba sih. Kelihatan nggak itu kalian? Beda nih. Nggak usah dirubah. Wes diandu. Tadi kan 4 ya. Diandu. Lihat, andun. Oke. Kan di situ ya. Sekarang saya rubah ketiga, lihatan garisnya. Perubahan ketiga, Met. Saya pingin kalian lihat itu. Udah kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan beda di garis. Diulangi lagi, Met. Itu 4 dan 3 wes gitu. Coba, Met. Empat. Kemudian diandu 3. Kelihatan garisnya. Kelihatan semua nggak bedanya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, itu yang FS. Sekarang FF. Balik lagi ke 4, Met. FF itu apa ini? Mungkin saya mau coba jawab, tapi ini sederhana ya. Kalau misalkan kita mau makan gitu di satu meja makan kan, disiapin makanan sama minuman itu disiapin antara makanan sama minumannya bisa bersamaan gitu Pak. Jadi nanti sampai di meja makannya bareng gitu. Finish to finish, jadi selesainya bareng. Yang lainnya paham nggak itu?
Sekali lagi, gimana Levina? Ini tricky nih, F to F ini. Ya intinya itu mau diselesainya bareng gitu sih Pak. Kayak mau bareng gitu sih. Kalau analoginya yang lain lagi belum. Iya Pak, finishnya bareng antara kegiatan B itu di finishnya bareng. Kalau tadi kan startnya bareng, kalau ini finishnya bareng. Ya wes, kasih contoh sing gampang nih. Tadi kan makan kenyang. Kalau sekarang apa ini? Apa yang harus bareng ini? Izin menjawab Pak. Untuk mungkin saya akan beri contoh yang simpel juga. Jadi contohnya makanan habis dan kenyang. Mungkin seperti itu Pak. Jadi untuk makanan habis juga kita kenyang. Nah itu selesainya bareng mungkin gitu Pak. Oke, ya oke lah. Ya wes, ya boleh. Oke, berikutnya start to start ya Pak. Kalau untuk start to start itu ketika kegiatan yang berjalan itu bersamaan dengan kegiatan A mulai berjalan bersamaan dengan kegiatan B. Gimana Pram? Contohnya Pram? Contohnya mungkin untuk yang makanan itu contoh ketika kita apa ya? Contoh mungkin ketika misal ke sebuah restoran gitu beli makanan sekaligus minumannya bersamaan gitu. Gimana? Levina yang biasanya suka makan ini Levina kelihatan. Ya. Kalau ini sih kalau bangun rumah terus kita ngecatnya itu bisa bareng kan, ngecat plafon sama ngecat dinding gitu. Atau ngecat jangan plafon deh, ngecat dinding sama ngecat pagar gitu. Dilakukan di waktu yang bersamaan. Ingat, ini ada kata kuncinya itu harus suatu pekerjaan yang ada hubungannya gitu loh. Ada hubungannya ya. Tadi Pram udah bagus tadi, pesen makan dan minuman bareng, oke. Ada hubungannya ya. Oke. Kalau kamu apa contohnya Levina? Oke, yang lain wes. Sekarang saya mau tanya. Sopo enak iki? Apa sing online ini? Ya ini wes, Mevlana ini. Gimana Mevlana? Bentar lagi Fania ya. Oke. Garis Ya, Pak. di series. Sebentar, Ayo, sebentar. kasih contoh apa. Status ya Pak. Halo Pak, masalah saya dengar? Dengar. Nanti diupayakan kalau kalian bicarakan IPC ya, kalau kita bicarakan IPC itu, nanti kalian perhatikan garis-garisnya itu, perhatikan garis-garisnya, sehingga kelihatan mana yang FS ya, kemudian SS maupun sebaliknya SF. Nanti itu kelihatan ya garis-garisnya di dalam ini apa, di dalam Microsoft Project ini. Jadi kalau bangun ini ya kira-kira mungkin kasih contoh gitu Matt, yang kira-kira ada semua contohnya gitu loh. Maksudnya paham nggak? Hubungan antara predecessor sama suksesor gitu loh. Ya, baik, kita Pak. ingin menunjukkan garis-garisnya itu di mana sih gitu. Paham ya? Misalnya di FS ini kelihatan nggak garisnya, Matt? Kelihatan Pak. Dan ya. Kalau sebaliknya start to finish itu gimana, Matt? Ya wes, Fania ya Bu Fania. Mungkin langsung contoh sederhananya Pak.
kalau kan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi misalnya habis makan baru minum gitu ya Pak? Ayo. Apa itu finish to start apa gimana itu tadi? Ini kebalikan ini, start to finish ini. Ya, selamat datang di dunia manajemen proyek. Ini masih nggarap ini, kamu masih ngerjakan MS project-nya ini. Ya sudah wes, ya kita hold dulu diskusi untuk ini. Kelompok ini kasih contoh ya, siapa? Contoh-contoh wes cariin dulu di apa itu di internetmu ya, browsing dulu. Ya, yang pertama itu. Kemudian menarik di sini juga ada hal yang menarik ya, saat kita membicarakan di gambar ya. Nah, ini ya, gambar 6.2 itu ya. Siapa yang sudah pernah mencoba ini MS Project-nya? Kelompok ini ada yang berbaik hati, Matt? Kelompok ini mencoba MS Project divideokan. Itu saya request khusus ya. Di kakak kelasmu juga demikian. Cuman kasih contoh yang bagus sekarang, Matt. Gimana, Matt? Atau Pram? Gimana, Pram? Merasa berbaik hati untuk berbagi dengan teman-temanmu, bikin video? Iya Pak, nanti akan kami buatkan Pak terkait video. Ya. Nah, di dalam MS Project ini ada yang disebut network diagram ya. Ada yang disebut network diagram. Kalau di sini di berapa ya network diagram itu ya? Bukumu. Gambar berapa, Matt? Network diagram itu. Daris, gimana Daris? Iya, Pak. Oh, sondolo ya awakmu ini. Ojo ngelamun dah lek Enggak ngelamun, Pak, dengerin. AKI nyibloreng kon kok ya. Mungkin ini kelas mikir kan ngelamun ae dari sini. Enggak, Pak, enggak. Apa saya tanya apa tadi ayo? Yang apa namanya soal yang network diagram. Cariin mana gambar mana. Mungkin halaman 160 figur 611 Pak. Kenapa? Figur Yang 16 mana, Pak. Halaman 160. Sebentar Pak saya ya. Nah, mungkin seperti ini Pak. Oke, anggaplah seperti itu ya. Kita mikir ya. Di tempatmu tadi ya, misalnya FS ya, itu kan sederhana sekali ya, FS langsung gitu. Nah, yang menarik di sini kok di situ ada ditambah 15, ada tambah 10, itu apa ya? Izin dia Pak, untuk plus 10 atau plus 15 ini, contohnya yang SS plus 10, jadi kegiatan I dilakukan dengan durasi yang sama dengan kegiatan H, tapi 10 hari setelah
kegiatan ini 10 hari setelah dimulainya Artinya kegiatan FS H. ditambah 15 itu apa maksudnya? FS ditambah 15 itu. Finish to start ditambah 15 Pak. Jadi ada 15 hari waktu break mungkin Pak. Ditambah 15 hari apa? 15 hari setelah kegiatan F selesai Pak. Kita bahas apa sih, Matt? Finish to start Pak ya. Mohon maaf Pak. Iya wis nggak apa-apa. Saya ini mancing kalian ini ya. Di situ kan ada plus kayak gitu, itu apa sih kayak gitu. Diskusi saya ini sebenarnya terukur ini ya. Hanya saja kalian fokus atau enggak ya. Terukur sekali. Saya pelan-pelan ini ya. Kira-kira kalau ngomong 10, 15 itu kita bicarakan sebab apa itu? Waktu Pak atau hari? KB kita bicarakan waktu. Apa itu? Sebab apa sih kita bicarakan sebab apa ini? Sebab apa Levina? Mungkin kalau coba cari analogi Sebab yang mana? benar. Sebab mana? Mungkin ini sih Pak. Judulnya apa? Kayak misalkan kita kalau misalkan mau Judulnya apa? Sebabnya judulnya apa ini? sebab Kalau ada plus itu. buat yang poin 6 titik 6 titik ya, diisi sendiri gitu. Nah. develop schedule. Apa? Yang develop schedule. Mana? Ayo. Project time management Pak. Iya jelas ini Makanya sebabmu itu. sebabnya. Saya tanya Ini sebabnya schedule. itu yang mana? Wangele. Wes ini wes Mevlana ini ya, ini. Ayo tujuan kita ini yuk. Mevlana ayo. Project schedule. Wes kebanyakan narkoba kamu itu ya, gak bisa jawab ini. Nah, Pesta kelasmu ini ya, ini luar biasa. Saya coba kasih Oke, gimana merevisi kayak apa? FS plus 15 itu mungkin contohnya kayak kita nggak bisa ngecat tembok sebelum temboknya itu di aci ya namanya ya. Jadi itu kan mungkin dari proses di acinya itu sebelum dicat kan harus nunggu kering dulu. Nah kering itu di jedanya kita tambahin berapa hari gitu contohnya kayak plus 2 minggu misalnya. Gitu. Kalau yang saya Iya, bukan itu yang dimaksud ya, bukan itu yang dimaksud. Pertanyaannya? Irviano gimana Irviano? Saya coba izin menjawab. Mungkin kalau FS plus 15 itu kegiatan G baru bisa dimulai 15 hari setelah kegiatan F selesai. Itu jawabannya pada karo Levina ya, bacem. Sini saya Pertanyaannya tanya gimana ya Pak? Kenapa? Pertanyaannya kurang paham kita. Maksud pertanyaan ini gimana? Kalau saya pancing ini ya, kamu bicarakan project schedule ya, network diagram ya. Kita kan tadi bicarakan hubungan antara predecessor dan suksesor ya. Oke, sudah kelihatan. Kemudian dengan MS Project fokus loh ini. Fokus ini. Makanya kamu gak praktek MS Project ngawang. Ya, makanya perlu praktek MS Project plus. Nah ini ada contoh realnya. Ya, kamu perhatikan aktivitas itu apa dan rasakan aktivitas itu apa sih yang di situ yang kerjakan. Seperti saya memberitahukan, aktivitas makan kenyang, pesan makanan, pesan mikunan, pesan minuman, kayak gitu. Saya ingin kalian benar-benar bisa merasakan pekerjaan ini apa sih gitu esensinya. Ya. Oke, jadi kita sudah tahu tadi ya hubungan tadi itu ya. Kemudian dari hubungan itu dengan MS Project itu bisa terkonversi ya. Kamu naik gambar tadi itu ya. Ahmed misalnya buka MS Project-nya itu yang tadi. Ahmed, MS Project-nya dibuka Ahmed. Yes, sekarang saya ingin ini dirubah ke network diagram, gimana caranya Ahmed?
Riz, aja ngelamun loh, Riz. Riz, ngelamun loh. Iso sama Riz. Mengkonversi gitu loh. Saya pengen tahu sih network diagramnya seperti apa. Irviano, ngerti nggak? Ya apa caranya ini? Mevlana Pak, ini ya. masih belum tahu Pak untuk konversi ke network diagram. Ya wis, Levina, paham nggak caranya gimana, Levina? Levina. Network diagram tuh yang Gantt chart itu atau beda, Pak? Waduh. Iya wis, ya jane harus bersabar ya, supaya nggak darah tinggi nih sampai kelasmu ini ya. Wes, terus ayo Met, gimana Met ini? Kalian sudah sangat-sangat dewasa ini ya. Nah, ayo, kan saya ingin kalian bisa merasakan ya. Salah satu kunci di dalam apa itu proyek itu ya time management ini. Ya, ada software-softwarenya. Ada beberapa orang itu oke lah dengan Gantt chart tadi ya, Gantt chart. Tapi ada juga yang saya ingin melihat itu relationship-nya ya. Itu dikonversi menjadi network diagram. Mungkin di sini menjawab ya Pak. Ya, gimana Fania? Untuk ke network diagramnya tuh bisa pencet yang tas, Fani. Coba aksesnya dikasihkan sopo. Itu fun sebelahnya file tas yang di atas. Ya, terus yang Gantt chart view-nya diganti jadi network diagram. Oke, sudah ganti network diagram mungkin seperti ini. Oke, ini ya. Dari satu ngantuk guys. Ngantuk nggak Riz? Enggak ya, kamu nek main FIFA, main PES betah sampai malam-malam ya. Tak ajak sinau sedikit nek ngantuk tak kebiri kamu ya. Ayo, sing kuat ya. Kayak sinau harus kuat ya. Saya ngajak mainan game ini ya. Saya ngajak kamu cerdas ya. Oke, ini ada PDM-nya apa? Network diagramnya. Sekarang saya mau tanya ini. Kalau di situ ada plusnya, itu maksudnya apa sih? Itu. Sebenarnya kita bicarakan subbab apa sih itu? Itu loh maksud saya itu. Kita bicarakan subbab apa sih ono plusnya itu? Atau angka plus itu tiba-tiba goib gitu ya? Gimana? Ingin mencoba Pak. Jadi jika kita lihat di MS Project, misal ada pembersihan lapangan dan pembuatan bowplank. Di sini finish dari kegiatan pembersihan lapangan selesai pada Oktober 21 dan pembuatan bowplank start pada 22 Oktober. Jika kita tambahkan 15 hari atau bisa dikatakan FS plus 15, maka pembuatan bowplank di sini bukan 22 Oktober tetapi tanggal kelamaan. Izin menjawab kelamaan. Pram, cepet Pram. Untuk yang tadi plus 15 itu maksudnya lebih ke like time-nya Pak. Jadi 15 hari setelah pekerjaan sebelumnya, pekerjaan A-nya itu selesai, ditambah 15 di mana maksudnya ini adalah waktu like time, yakni adalah jeda waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B-nya. Jadi subbab mana itu, Pram? Untuk masuk subbabnya itu lebih ke Amar turun. Subbab mana? Judulnya apa? Sequence activities yang tool and technique. Kurang tepat. Yang mana? Pram, kamu tadi menyebutkan satu
dua kata kunci tadi itu bagus ya. Nah, tapi lupa apa yang diomongin. Yang mana? Leads and lags. Nah, pintar. Ya. Pram ngomong dewe lo mau lead and lag. Lali apa diomong no. Lah iya, kamu itu ngelamun sapa sih? Mosok ngelamun Levina, mosok ngelamun Levina kan gak iso ngomong. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kamu ngomong tak berarti kan Pram. Oke, lead and lag. Ini satu hal yang perlu kalian pelajari juga di situ. Kan nanti itu kelihatan nanti ada tandanya itu. Saya ingin tahu kalian bisa menjelaskan plus minusnya. Oke, Matt. Kok nek kamu baca sih gak ngisi-ngisi nih, aku tanyain. Iki arek ITS kok gak ngerti saya jenenge MS Project. Gitu. Dosennya sapa? Oh, Fani. Waduh, isin aku. Ya, hati-hati. Ya. Oke, saya sudah beri guidance kata kunci ya. Ya, semoga kalian ini melihatnya itu sesuatu yang penting. Matt, nanti kasih contoh yang itu loh, rodok challenging gitu loh ya. IPC gitu ya. Nah, nek gak iso wis gak apa wis ya, silakan proyek-proyek apa. Yang penting secara konten ini kalian paham ya. Nanti kalau ada plus minus itu silakan, itu bisa jelaskan. Itu kaitannya dengan lead and lag-nya. Kira-kira penting apa lagi? Mungkin yang start to finish tadi mau coba kasih contoh, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada suatu pekerjaan IT, itu tuh kita harus udah jadiin yang sistem IT yang barunya sebelum yang lamanya rusak gitu. Itu kenapa dinamain start to finish, karena kita bakal pakai yang barunya itu setelah yang lamanya udah gak bisa digunakan lagi gitu. Yang lain gimana menurut kalian? Pram, Mevlana, gimana? Pram. Kemon Pram. Pram, kamu komentari Pram. Levina tadi contohnya Levina. Diulangi Levina. Ini Pram ini terlalu terpesona sama kamu ya, kayak sok mikir nonton, kayak sok mikir aja bisa. Pram, kamu biasanya cerdas kok, kayak malah kehilangan kecerdasan nang kene iki ya. Jok nglamun ta ambek wanita cantik kayak ya. Ayo, guru nonton duit miliaran ambek wanita cantik sudah ngelamun ae. Riz, kamu juga Riz, jok nglamun. Coba diulangi sekali lagi Levina. Pelan-pelan. Oke, jadi kalau yang finish to start ini contohnya itu kalau misalkan kita lagi bangun IT system yang baru, itu kan sebenarnya yang lamanya masih berjalan, nggak mungkin nggak berjalan kan. Nah itu bangunnya itu buat preparation, terus kalau misalkan yang lamanya udah nggak bisa dioperasikan lagi, baru yang barunya itu dipakai. Jadi nunggu satunya udah mati baru. Gimana Pram? Setuju juga Pram? Atau kamu mau kasih pendapat Pram? Ayo Daris. Gimana Daris? Dari tadi Pendapat. Iyalah. Wis kasih contoh Riz, kamu Riz, coba Riz, FS ya Riz. Come on lah, saya ngajak kamu mikir loh, enggak sulit. Ahmed, nanti pertemuan berikutnya bisa ya praktek ini ya, MS Project ya. Oh iya, baik Pak. Untuk kontennya seperti yang di Classroom Pak ya, yang video. Kontennya apa? Seperti yang di Classroom atau bagaimana Pak? Tentang dari blank. Ya, silakan dengan model yang lain, contoh yang lain silakan ya. Ya, baik Pak, baik. Saya ingin ya kalau bisa yang ideal itu membicarakan
proyek EPC ya. Idealnya kita bicarakan proyek EPC beserta aktivitasnya. Dan di dalam presentasi nanti itu coba upayakan ada beberapa contoh ya yang mencakup ini bahasan-bahasan FS, ya, FF, SS, SF seperti itu, Matt. Ya. Terus ditambah bonus barangkali ya. Proyek itu enggak seideal kamu bilang SS to, FS enggak ya. Pasti ono plus ada minus sih, pasti itu. Ya. Nah, saya ingin kalian memberi informasi sih. Oh, apa sih maksudnya itu? Gitu. Paham ya maksudnya berikutnya? Kalau give up ya silakan dengan contoh yang ada di classroom. Tapi mosok gue nggak bisa nyari dewe gitu loh. Mania, bisa nyarikan nggak Mania? Insya Allah diusahakan, Pak. Bisa loh ya. Dulu ya. Pram, kamu kan dekat sama anak menteri ya. Ayo Pram, bisa nyarikan ya Pram ya? Bisa Pak. Pram, bisa ya. Bukan untuk apa menyenangkan saya. Sekali lagi bukan untuk saya ya presentasimu, untuk teman-temanmu, untuk teman-temanmu. Kasih contoh, kasih contoh itu. Karena kalau sipil-sipil nanti belum menyentuh pada EPC-nya gitu. Ya, saya kira itu cukup pertemuan hari ini ya. Di pertemuan berikutnya nggak boleh kotor. Taruh di atas. Anar, ini loh kok ditaruh bawah sih. Ya. Nanti kita kan belum kuis ya ini ya, kita belum kuis ya ini ya. Ada usulan nggak ini? Kapan kita kuis satunya? Akan kami diskusikan Pak. Nanti saya informasikan ke Pak Taufani melalui WhatsApp Pak. Apakah boleh Pak? Kalian kemarin bisa melihat nggak nilai short quiz kalian itu? Bisa Pak. Kenapa? Bisa Pak. Bisa ya. Gimana kuisnya kemarin, short quiznya? Berat sekali Pak, sangat sulit menurut saya. Kenapa? Menurut saya sulit Pak. Sulit. Ada yang nilainya bagus? Pak. Kenapa? Pramudia nilainya sepertinya bagus Pak. Berapa Pram nilaimu Pram? Sebenarnya untuk nilai saya nggak terlalu bagus sekali sih Pak, hanya 87. Oh, 87 itu hanya Met. Oh, hanya itu Met. Ngenyak apa itu, menghina kalian itu. Hanya itu. Ya udah bagus itu.
alhamdulillah Pak, nilainya saya 87. Enggak terlalu bagus ya 87 ya. Nah, kalau nilai bagus itu berapa? 105 tak Bram? Udah bagus itu 87 ya. Ya, biasanya di rata-rata 70-an nilai kelas itu. Ya. Oke lah, ini saya nggak bisa ngakses Ikune, ini nggak tahu ya MTS Classroom ini ya. Kuis 1 itu nanti berkaitan dengan MS Project, yaitu praktek itu. Kuis 1-nya praktek gitu ya. Nanti saya berikan soal ya. Nanti tugas kalian adalah di dalam kuisnya itu membuat file MS Project gitu ya. Berdasarkan PDF saya gitu. Jadi sudah ada kelihatan aktivitas apa saja gitu ya. Jadi seperti menyalin aja ya. Kalau saya misalkan nulis MS Word gitu ya. Tugasnya menulis MS Word. Jadi saya sudah ada tulisan 1 paragraf itu. Tulisin ulang itu misalkan dengan MS Word. Ini juga sama. Ini sudah ada tampilannya, sudah ada tampilan dari MS Project-nya. Tugas kalian adalah membuat filenya itu. Paham maksudnya ya? Paham ya? Paham Pak. Ya itu nanti itu kamu pikiran kira-kira itu kamu butuh berapa jam gitu loh untuk menyelesaikan itu, kira-kira itu mau berapa lama? Belum bisa dijawab sekarang, Matt. Untuk kuisnya setelah berdiskusi di grup, teman-teman yang merequest 2 minggu lagi Pak, atau 1 minggu setelah pemaparan cara menggunakan MS Project. Lalu untuk durasi kuis 3 jam apakah bisa Pak? Silakan, saya beri kelonggaran ya, 3 jam ya. Iya, 3 jam Pak, baik. Itu sudah lebih dari cukup ya. Biasanya maksimum itu 2 jam. Zaman sebelum pandemi pun itu ya maksimal ya itu 2 jam. Bahkan 1 jam 40 itu sudah selesai kakak kelasmu itu. Ya sama lah kan, nulis 1 paragraf masuk butuh 3 jam ya Met. Nggak mungkin ya. Yes, kamu minta 3 jam, saya beri kelonggaran ya. It's okay, no problem. Saya kira cukup kelas hari ini. Kode presensi sudah saya share di situ ya. Pertemuan berikutnya kita praktek MS Project. Upayakan kalian bisa mempresentasikan contoh-contoh 4 tadi itu, ditambah lead and lag-nya. Gitu. Saya kira cukup ya, Matt ya. Paham, Matt? Ya, baik Pak. Paham Pak. Oke, saya kira cukup. Bisa kita akhiri ya. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taufani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, langsung saya matikan ya ini ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik Pak.